Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi piutang. Pada umumnya, piutang timbul ketika perusahaan melakukan penjualan atau menawarkan jasa secara kredit. Jadi dari adanya penjualan secara kredit tersebut, akan adanya hak atau klaim terhadap uang dan perusahaan berhak untuk menagih tagihan tersebut di masa yang akan mendatang. Jadi kesimpulan dari pengertian piutang usaha itu adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya itu pada umumnya dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Jadi itu disebut dengan piutang usaha. Nah, di piutang usaha ini ada dua pihak yang ada kreditur dan juga ada debitur. Kreditur di sini adalah orang yang mengutangi atau posisinya perusahaan, sedangkan debitur ini adalah pelanggan atau orang yang melakukan pembelian secara kredit. Dan nanti perusahaan berhak untuk menagih terhadap debitur ketika sudah jatuh temponya. Itu ada tiga. Yang pertama adalah adanya nilai jatuh tempo, yang kedua adanya tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga adanya bunga yang berlaku. Yang pertama, maksud dari adanya nilai jatuh tempo itu maksudnya adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama atau nilai transaksi penjualan kreditnya ditambah dengan bunga yang harus dibebankan pada saat jatuh tempo pelunasan. Jadi misalkan ketika si A ya membeli sebuah barang secara kredit kepada perusahaan dengan nominal barangnya tersebut, kalau disebut sebagai nilai jatuh tempo itu tidak hanya 500.000 itu saja, tetapi ditambah dengan bunga yang dibebankan. Misalkan nanti perusahaan menetapkan peraturan untuk bunga setiap terjadinya transaksi secara kredit itu sebesar 10%, maka nanti yang harus dibayarkan adalah 550.000 pada saat jatuh tempo pelunasan. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Jadi disebut sebagai piutang itu karena pembayarannya tidak dilakukan saat terjadinya transaksi berlangsung, tetapi dilakukan pada beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan sesuai dengan kesepakatan. Jadi tanggal jatuh tempo ini bisa berbentuk dua hal, bisa berbentuk harian ataupun bulanan. Kalau harian itu berarti beberapa hari setelah terjadinya tanggal transaksi, jadi ini nanti harus dihitung. Misalkan nanti terjadi transaksi tanggal 5 Januari ya, kemudian akan dilunasi dalam jangka waktu 15 hari ke depan. Nah, ini dari tanggal 5 sampai tanggal ke-15 harus dihitung satu-satu untuk dapat menentukan tanggal jatuh temponya secara tepat. Sedangkan ketika berumur bulanan, itu berarti misalkan terjadi transaksi penjualan pada tanggal 5 Januari juga dan akan dibayar pada akhir Februari, misalkan seperti itu. Atau 2 bulan kemudian. Nah, itu nanti yang menjadi penghitungannya itu berdasarkan bulanan, jadi nanti di akhir Februari seperti itu. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Adanya bunga yang berlaku ini kadangkala perusahaan itu kan memberikan bunga ya ketika melakukan atau menawarkan penjualan secara kredit. Hal ini itu sebagai konsekuensi bagi pembeli karena meminta untuk membayar di dalam jangka waktu tertentu dan juga sebagai keuntungan bagi penjual karena mau untuk menunggu pelunasan tersebut. Jadi biasanya ada bunga juga untuk penjualan kredit ini. Namun tidak semua perusahaan menerapkan kebijakan ini. Ada juga yang menerapkan bunga apabila hanya pelunasannya itu memiliki keterlambatan. Jadi itu nanti disebut sebagai denda keterlambatan. Lalu jenis-jenis piutang yang ada di dalam sebuah perusahaan itu ada tiga. Yang pertama piutang usaha, yang kedua piutang wesel, dan yang ketiga piutang lain-lain. Untuk piutang usaha ini adalah jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Jadi, misalkan sebuah perusahaan itu memproduksi usaha pokok almari dan perabotan rumah tangga, maka ketika terjadi penjualan almari dan perabotan rumah tangga itu masuk ke bagian piutang usaha ini. Jadi piutang usaha ini fokusnya ke produksi pokok dari suatu perusahaan dan biasanya dibuktikan dengan faktur. Nah, diperkirakan juga akan tertagih dalam waktu 30 sampai 90 hari.
Jadi ketika buktinya itu berupa sebuah faktur saja, faktur ini untuk menagih pelanggan atau sebagai surat pernyataan yang membuktikan kalau terjadi penjualan secara kredit terhadap usaha pokok atau produksi utama perusahaan, ini masuk ke akun piutang usaha. Sedangkan yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel ini adalah perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang seperti yang tercantum dalam surat usul tersebut. Jadi piutang wesel ini lebih ke surat kesanggupan untuk membayar atas beberapa kewajiban dari debitur. Jadi yang menjadi perbedaan dengan piutang usaha ini itu adalah kalau piutang wesel ada perjanjian resmi dan surat kesanggupan membayar dan juga ada bunganya dan memiliki waktu tagih lebih dari 60 hari. Nah, untuk piutang wesel ini karena ada surat kesanggupan membayar jadi lebih terjamin keamanannya. Karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dan bisa terjerat hukum apabila tidak dilunasi sesuai dengan kesepakatan. Karena piutang wesel ini berupa surat kesanggupan untuk membayar dari debiturnya. Dan sama saja, kalau persamaannya dengan piutang usaha itu transaksi yang terjadi ketika perusahaan menjualkan usaha pokoknya ke pelanggan. Tergantung kalau nanti buktinya itu hanya berupa faktur, itu berarti masuk ke akun piutang usaha, sedangkan kalau nanti buktinya berupa wesel tagih atau wesel bayar, itu nanti masuknya ke piutang wesel. Sedangkan yang ketiga, piutang lain-lain ini adalah piutang yang mencakup selain dari piutang usaha dan piutang wesel. Jadi, piutang ini selain dari piutang yang timbul karena transaksi pokok perusahaan. Selain dari transaksi pokok perusahaan, misalkan piutang bunga, piutang gaji, piutang dividen, tagihan kepada karyawan, karena itu non-produksi perusahaan itu berarti masuk ke piutang lain-lain. Dan secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional atau kegiatan pokok perusahaan. Di sini ada contoh dari kasus piutang usaha. Perusahaan X menjual dagangannya kepada toko Y sebesar 12 juta. Toko Y membayar sebesar 2 juta dan akan membayar sisanya tengah bulan. Nah, dengan ilustrasi seperti ini berarti perusahaan X itu memiliki piutang yang dapat ditagih sebesar 10 juta karena yang hanya dibayar 2 juta. Jadi jumlah yang dibuat oleh perusahaan X adalah kas bertambah di debit sebesar 2 juta, piutang bertambah di debit sebesar 10 juta, dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 12 juta. Nah, ini ada contoh lagi. Pada tanggal 1 Oktober, PT Merdeka menjual barang secara kredit kepada CV Jaya seharga 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 5 Oktober, CV Jaya mengembalikan barang yang dibelinya seharga 1 juta kepada PT Merdeka karena cacat. Nah, yang pertama ini, ketika terjadi transaksi tanggal 1 Oktober ini, maka jumlah yang dibuat itu adalah utang di debit dan penjualan di kredit sebesar 10 juta. Di sini ada keterangan syarat 2/10 N/30. 2/10 N/30 ini maksudnya adalah pembeli akan mendapat potongan 2% apabila melunasi pembelian kredit tersebut dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal terjadinya transaksi atau dalam jangka waktu 30 hari setelah hari ke-10, hari ke-11 ya, sampai hari ke-30 itu masih dalam batas toleransi tetapi tidak ada potongan. Nah, pada tanggal 5 Oktober, CV Jaya mengembalikan karena ada pengembalian, berarti terjadi retur penjualan. Nah, jumlah yang dibuat itu adalah retur penjual di debit dan piutang dagangnya berkurang di kredit sebesar 1 juta. Di sini piutang dagangnya berkurang karena terjadi pengembalian barang sehingga piutang dagang yang awalnya itu berjumlah 10 juta harus dikurangi 1 juta dan tersisa 9 juta. Sedangkan pada tanggal 11 Oktober, PT Merdeka menerima pelunasan dari CV Jaya. Di sini dari tanggal 11 sampai tanggal 1, karena jangka waktunya ini adalah 10 hari, maka akan mendapatkan potongan di sini. Kas berarti nanti karena tersisa 9 juta, potongan penjualannya didapat 2% dari 9 juta, 180.000. Dan untuk kas yang diterima perusahaan saat pelunasan adalah 8.820.000. Ini adalah contoh kasus wesel tagih tanggal 1 Oktober. PT Selawis menerima sebuah wesel dengan bunga sebesar 12%, berjangka waktu 6 bulan senilai 40 juta dari Tuan Han sebagai pelunasan piutang dagangnya. Karena ini sebagai pelunasan piutang dagang, berarti akun yang dibuat pada tanggal 1 Oktober ini adalah piutang wesel di debit dan piutang dagangnya dikredit sebesar 40 juta. Kenapa ini piutang dagangnya dikreditkan? Karena ini sebagai pelunasan dari piutang dagangnya. Jadi piutang dagangnya harus dinonaktifkan di kredit dan piutang
hasilnya diaktifkan di debit sebesar 40 juta. Nah, kemudian karena ini jangka waktunya 6 bulan dan bunganya 12%, berarti ketika saat terjadi pelunasan Oktober 2019 ke 6 bulan setelahnya, 6 bulan setelahnya ini adalah bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Tapi karena tanggal Desember ini sudah tutup buku, biasanya kan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk bunganya. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat untuk bunganya dari wesel tersebut. Untuk bunga yang sudah terlewati di sini dihitung dari Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember. 3 bulan berarti 3/12. 3/12 dikali tarif bunganya 12% dikali 40 juta jadi 1.200.000. Untuk akun yang bunyi akunnya itu adalah piutang bunga bertambah di debit dan pendapatan bunganya bertambah di kredit sebesar 1.200.000. Ini disebut dengan piutang bunga karena bunganya, uang dari bunganya ini masih belum diterima perusahaan. Karena ketika wesel tagih atau piutang wesel, bunganya itu didapat saat langsung ke pelunasan. Jadi di belakang. Di sini ya, apabila dilunasi Maret tadi, pada Maret berarti April ya, 1 April, itu maka jurnal yang dibuat itu adalah kas di debit, piutang wesel di kredit, berkurang di kredit, pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 40 juta, dan juga pendapatan bunganya 2.400.000. Pendapatan bunganya ini didapat dari 6/12, karena ini tadi 6 bulan. 6/12 dikalikan 12% dikalikan 40 juta sama dengan 2.400.000. Jadi ketika pelunasan nanti uang yang diterima perusahaan itu adalah 42.400.000. Di sini ada contoh piutang lain-lain. Pak Andi menerima pembagian dividen pada periode ke depan yang berasal dari PT ABC atas penanaman sahamnya dengan bentuk saham sebanyak 30 lembar. Ketika pembagian, harga saham di PT ABC dinilai 10.000. Jadi untuk mencatat jurnal penyesuaian pada piutang dividen ini pada akhir periode tutup buku, karena ini dibayarkannya pada periode setelahnya, maka jurnal yang dibuat adalah piutang dividen di debit dan penerimaan dividen di kredit sebesar 300.000. Selain itu, ada juga penggolongan piutang. Piutang lancar dan piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, juga piutang yang dicadangkan. Untuk piutang lancar ini disebut sebagai piutang lancar apabila piutang itu dapat ditagih sesuai dengan perjanjian di awal atau masa periode sebuah perusahaan, jadi sebelum berganti periode atau sebelum buku. Sedangkan piutang tidak lancar ini adalah piutang yang terjadi melebihi dari waktu sudah disepakati di awal atau sudah melewati 1 tahun. Itu berarti digolongkan di piutang tidak lancar. Kalau masih dalam jangka 1 tahun, itu berarti masuk ke piutang lancar. Untuk piutang yang dihapuskan dan piutang yang dicadangkan ini akan kita bahas pada materi selanjutnya, lebih detailnya. Ini nanti akan kita bahas di sesi setelah ini. Oke, setelah ini langsung saja ya kita lanjut ke materi tentang piutang yang tidak tertagih.